larangan Allah bagi orang Islam untuk tidak mengkonsumsi babi. Dan Anda melakukan itu dengan penuh kebanggaan. Bahkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi saya, Anda termasuk orang-orang yang memamerkan kemaksiatan dan dosa. Padahal apa? Orang ibadah sombong saja tidak boleh, apalagi bermaksiat dan berdosa dia sombong. Bertobat. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Teman-teman, dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari terakhir memang saya sepertinya kurang aktif ya untuk mengupload video di channel YouTube ini teman-teman ya. Karena memang saya banyak kesibukan dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan akhirnya saya terlambat informasi. Rupanya teman-temannya yang begitu viral akhir-akhir ini itu adalah bagaimana ketika seorang wanita muslim, yaitu Lina Mukherjee, ya kan, kita harus tekankan ini karena beliau ini adalah seorang wanita yang beragama Islam tentunya teman-temannya, di mana beliau ini ya memakan daging babi. Ya, kita tahulah ya, tahu bahwa memakan daging babi itu adalah tidak diperbolehkan untuk saudara-saudara kita muslim, atau itu adalah sebuah hal yang haram bagi mereka teman-teman. Tetapi untuk seorang Lina Mukherjee teman-teman, dia berani melakukan hal itu. Ya, dia memakan daging babi ya, dan itu akhirnya mendapatkan banyak hujatan dari para netizen. Dan pada kesempatan ini juga nantinya saya akan bagikan kepada kita bagaimana nasihat yang diberikan oleh seorang Gus Miftah teman-teman ya. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu ya bagaimana sebuah video ketika seorang Lina Mukherjee menceritakan ya di saat dia live, ketika dia memang mendapatkan banyak hujatan soal memakan daging babi, dan dia mengakui memang bahwa beliau memang sudah memakan daging babi itu. Bagaimana selengkapnya kita akan lihat saja di video yang satu ini. Ini dia. Itu gini ya, gue tuh gak pengen sebenarnya makan babi, Okay. jangan berzina, gue gak pengen. Tapi kadang keadaan itu membuat kita lupa, hilaf, itu manusia loh. Gini, contoh ya, keuntungan. Ketika kita belajar ilmu agama, keuntungan tuh tidak boleh mengambil dari berapa persen. Tapi kalau aku kurang uang, aku bisa ngambil keuntungan yang lebih diajarkan dari agamaku. Karena kepepet, aku gak punya duit. Nah, babi itu kepepet juga, aku udah kelaparan, kebetulan ada di depan. Aku kan lambungku sakit, ya udah aku makan aja yang ada. Tapi itu penyicip sedikit, terus aku pindah karena aku ngerasa berdosa. Ya ceramah lah, aku tuh pendosa. Aku udah cerita sama kalian, aku nih manusia yang pendosa. Untung aja aku nggak bunuh diri selama hidup, banyak cobaan hidup, stres. Tapi aku happy melakukan itu. Tapi kan aku tidak meminta kalian untuk memakan babi kan, di sini konteksnya. Okay. Aku tidak menyuruh umat aku astagfirullahaladzim. Aku tidak menyuruh Muslim, umat maksudnya. untuk memakan kan intinya. Karena Okay. aku makan untuk diri aku sendiri loh. Kecuali di situ ada ajaran untuk mengajak kalian makan. Nah, kalian boleh boikot aku. Aku kan makan sendiri. It's my body. That's all. Aduh, netizen. Maksud aku udahlah, jangan kita konteksnya bahas babi terus. Kasihan babi di hutan nangis dikatain terus. Maksudnya banyak hal gitu loh guys. Kasihan banget tahu. Aku tuh cuma mau cerita ya, kasihan tahu. Ini 5.200 penonton, babi diomongin mulu, anjing diomongin mulu, buaya diomongin mulu. Kita harus membicarakan manusia. Kasihan si babi di hutan lagi nggak salah kita omongin. Tiap hari gara-gara ngomongin babi dan babi mulu gitu loh. Maksudnya capek juga kan. Aku nggak stres, tapi aku punya mental yang perlu aku sehatkan. Orang stres beda loh. Mana mungkin orang stres punya penghasilan 500 juta satu bulan? Kalau aku stres nggak mungkin aku invest teman aku yang miskin, aku bayarin temanku nih. Temanku mau masuk penjara, aku kasih 50 juta. Temanku tuh 3 mau masuk penjara, aku bayarin semuanya. Aku modalin dagang 200 juta, aku kuliahkan adekku. Masa orang stres bisa punya penghasilan gede? Masa orang stres pintar marketing? Aku nggak stres. Cuman mental aku tuh kadang perlu juga dong sebuah sensasi, sebuah lucu-lucu, sebuah hiburan semata. Kalian aja yang terlalu serius terhadap kehidupan. Tapi saya tidak pernah narkoba, saya tidak pernah mencuri, bukan membanggakan diri, saya juga tidak mengambil suaminya orang, nanti suamimu aja yang ku ambil. Saya tidak pernah melakukan kriminal. Babi itu bukan kriminal loh, di Bali dijual kok. Kecuali ya aku makan kura-kura yang dilindungi harimau,
yang memang dilindungi negara. Babi kan nggak dilindungi orang. Babi juga aku dendam sama babi. Babi adalah hewan yang suka makan ayam ayah aku di kampung. Si babi yang nggak tahu diri ya. Ayam-ayamku habis. Ya udah sekarang gantian aku makan babi, impas, ya kan? Impas. Jadi masa kecilku ayamku habis dimakan babi. Ya udah sekarang gantian babinya gue makan. Impas, impas. Mau apa kau? Oke, kalau kita melihat dari sini dulu teman-temannya, jelas ya bahwa memang pernyataan dari Lina Mukherjee ini dia sudah pernah memakan daging babi ya, dan dia katakan di bagian terakhir ya, saya makan juga daging babi ya karena memang pada masa kecil saya babi itu suka menghabiskan ayam ayah saya. Jadi dia balas dendam teman-teman. Jadi mau tidak mau ya untuk sekarang dia mau makan daging babi. Sebenarnya ini memang saya lihat memang lucu-lucuan, tapi saya pikir tetap saja mungkin ya hal-hal yang begini-begini juga tidak perlu dipublis teman-temannya, karena akan memancing ya saudara-saudara kita yang memang tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi ya, media. Jadi aku tidak stres. Kalau aku stres nggak mungkin di sosial media banyak orang yang nonton videoku, nggak mungkin orang endorse aku, nggak mungkin tiap hari banyak pemasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekarang kita akan dengarkan bagaimana yang disampaikan oleh Gus Miftah ya, dari apa yang dilakukan oleh seorang Lina Mukherjee tentunya teman-temannya. Oke, langsung saja, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial seorang perempuan yang ngaku muslimah dengan begitu santai dan bahkan seolah-olah pamer dia makan daging babi. Padahal keharaman daging babi itu jelas dalam Al-Quran, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, mohon maaf, saya tidak punya urusan Anda mau makan babi, itu urusan Anda. Sip, setuju. Tapi sudah menjadi urusan kami ketika Anda posting kemaksiatan dan dosa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena seolah-olah Anda bangga dengan kemaksiatan dan dosa yang Anda perbuat. Padahal Allah Maha penutup aib hambanya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Allah sudah berkenan menutupi dosa-dosa hambanya, tetapi ternyata malah kita buka kemaksiatan dan dosa kita di hadapan orang lain. Justru Anda pamer-pamerkan. Kalau Anda mengatakan ini kan urusan pribadi saya, kalau urusan pribadimu nggak usahlah diposting. Ketika kamu posting, berarti apa? Anda seolah-olah mengejek. Mengejek apa? Mengejek larangan Allah bagi orang Islam untuk tidak mengkonsumsi babi. Dan Anda melakukan itu dengan penuh kebanggaan. Bahkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi saya, Anda termasuk orang-orang yang memamerkan kemaksiatan dan dosa. Padahal apa? Orang ibadah sombong saja tidak boleh, apalagi bermaksiat dan berdosa dia sombong. Bertobat. Oke, jadi saya setuju ya dari apa yang disampaikan oleh Gus Miftah teman-teman ya. Karena kita harus tahu dulu bahwa kita ini ya datang dari berbagai macam suku, ras dan agama teman-teman ya. Artinya bahwa kita harus akui bahwa banyak perbedaan di antara kita ya. Agama saya beda, saya Kristen, mungkin saudara Lina Mukherjee dan juga Gus Miftah adalah Muslim ya. Dan di dalam agama kita tentunya banyak juga yang menjadi perbedaan-perbedaan ya, soal ajaran ataupun itu doktrin. Dan jelas kita harus mengetahui dan kita harus garis bawahi ini bahwa untuk saudara kita Muslim ya, memakan daging babi itu adalah haram atau tidak diperbolehkan, atau itu adalah sebuah kejahatan ataupun dosa untuk saudara-saudara kita Muslim. Maka itu sebabnya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa kalau misalnya seorang Lina Mukherjee memakan daging babi, itu adalah urusan pribadinya, tidak ada yang melarang, sekalipun itu adalah sebuah dosa sebenarnya. Ya, tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika seorang Lina Mukherjee di dalam siaran langsungnya atau di media sosialnya dia memberitahukan atau dia
mempublikasikan soal bagaimana ketika dia ya memakan daging babi ya. Karena kenapa? Karena yang namanya dosa untuk saudara kita muslim, maka itu tidak sepantasnya diumbar-umbar ya. Yang namanya dosa tidak sepantasnya kita publikasikan sama siapapun juga, apalagi di media sosial saat ini ya. Kita harus ingat itu teman-teman ya. Karena sekali lagi, karena bagi saudara kita muslim, makan daging babi itu adalah sebuah hal yang haram, tidak diperbolehkan, dosa. Jadi kalau misalnya seseorang melakukan dosa, lalu dia publikasikan, maka itu adalah sebuah hal yang tidak wajar, saya pikir teman-teman ya. Karena kenapa? Karena ketika orang lain menonton apa ya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan, maka tentunya itu bisa menjadi multitafsir ya. Bahkan apalagi kalau misalnya mungkin anak-anak yang menontonnya ya. Makanya kalau misalnya kita melihat ada beberapa film-film itu dikasih atau diberikan tanda apakah ini bisa ditonton oleh anak remaja atau tidak ya. Jadi hal semacam dosa itu ya, saya pikir tidak seharusnya dan tidak sewajarnya dipublikasikan. Hanya ini aja. Jadi kalau misalnya ya Lina Mukerja makan babi, ya bagi saya juga justru saya bilang ya oke-oke aja. Justru kami juga berpikir bahwa oke lah ya, Anda sudah menikmati daging yang enak di dunia ini. Tapi untuk mempublikasinya itu di media sosial, ya itulah yang sebenarnya tidak wajar ya. Sekali lagi, bukan saya mendukung Lina Mukerja makan terus itu, karena itu adalah tentunya dosa untuk saudara kita muslim. Tapi dalam hal ini, karena itu adalah soal kepribadiannya, silakan saja seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah. Oke teman-teman, jadi kita harus pintar-pintar juga untuk menggunakan media sosial ini. Jangan kita melakukan semau kita ya, dan kita tidak tahu ya apa dan bagaimana ya dampaknya setelah itu. Oke teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.